Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Indonesia yang menganut agama Islam. Terletak di pantai utara Aceh pada muara Sungai Pasangan atau Pasai. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Memerintah Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim kuat di Selat Malaka. Setelah Sultan Malik As-Saleh meninggal, digantikan oleh putranya yang bergelar Malik At-Tahir. Pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir, Samudra Pasai sedikit demi sedikit berkembang, baik dalam perdagangan maupun dalam penyebaran agama Islam. Faktor-faktor yang membuat Kerajaan Samudra Pasai mundur, yang pertama adalah Kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339. Patih Majapahit Gajah Mada menyerang Samudra Pasai, tetapi belum berhasil. Yang kedua, berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategi. Yang ketiga, setelah Sultan Malik At-Tahir meninggal, tidak ada penggantinya yang cakap dan terkenal sehingga peran penyebaran agama Islam diambil alih oleh Kerajaan Aceh. Kehidupan perekonomian Kerajaan Samudra Pasai banyak dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan karena memiliki letak yang strategis, berbatasan dengan Selat Malaka dan berada pada jalur perdagangan internasional melalui Samudra Hindia antara Jazirah Arab, India, dan Cina. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai terdapat kesamaan dengan kehidupan sosial masyarakat Arab, disebabkan oleh pengaruh dari para pedagang Islam dari Persia, Arab, dan India yang sejak abad ke-7 dan 8 telah singgah di Samudra Pasai. Sebagai kerajaan maritim, peninggalan budaya Kerajaan Samudra Pasai tidak banyak yang berhasil ditemukan. Yang masih dapat ditemui adalah peninggalan bangunan seperti nisan makam Sultan Malik As-Saleh dan makam Sultanah Nahrisyah. Yang kedua ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Mendorong berdirinya Kerajaan Demak, yang pertama, Raden Patah, pendiri Demak masih keturunan Raja Majapahit Brawijaya V. Yang kedua, Raden Patah mendapat dukungan dari para wali yang sangat dihormati. Yang ketiga, banyak adipati pesisir yang tidak puas dengan Majapahit dan mendukung Raden Patah. Yang keempat, mundur dan runtuhnya Kerajaan Majapahit, dan lain-lain. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak ada Raden Patah, Adipati Unus, dan Sultan Trenggana. Salah satu hasil peninggalan kebudayaan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Perekonomian Kerajaan Demak menitik beratkan pada sektor perdagangan dan pertanian, karena letak Kerajaan Demak yang strategis berada di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara penghasil rempah-rempah bagian timur dan Malaka sebagai pasar di Indonesia bagian barat. Kehidupan sosial masyarakat Demak telah diatur sesuai dengan ajaran Islam, tapi ada juga masyarakat yang menjalankan tradisi lama. Jadi, muncullah kehidupan sosial masyarakat yang merupakan perpaduan antara agama Islam dan tradisi lama atau Hindu-Buddha. Yang ketiga ada Kerajaan Banten. Secara geografis, Kerajaan Banten terletak di daerah Banten sekarang, ujung barat Pulau Jawa. Kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Banten adalah Hasanuddin, Panembahan Yusuf, Maulana Muhammad, Abu Mufakir, dan Sultan Ageng Tirtayasa. Kehidupan perekonomiannya bertumpu pada bidang perdagangan, disebabkan oleh pertama, kedudukan Kerajaan Banten sangat strategis di tepi Selat Sunda. Yang kedua, Banten memiliki bahan ekspor penting. Yang ketiga, Kerajaan Banten terletak di Teluk Banten. Yang keempat, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Kehidupan masyarakat Kerajaan Banten berdasarkan ajaran Islam sejak diislamkan oleh Sultan Gunung Jati. Setelah Kerajaan Banten dapat menaklukkan Kerajaan Pajajaran, pengaruh Islam semakin berkembang di daerah pedalaman. Dalam bidang seni bangunan, Kerajaan Banten meninggalkan bangunan Masjid Agung Banten yang dibangun sekitar abad ke-16 Masehi. Selain Masjid Agung Banten, juga ada gapura di Kaibon, Banten, dan istana model Eropa yang dibangun oleh Jan Lucas Cardeal.